Kampung itu tenang, terlalu tenang untuk malam itu. Dia bilang namanya Yuli. Katanya, dia jatuh ke dalam sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Sebelum kita mulai, kalau kamu belum subscribe, tolong luangkan 1 detik untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tidak ada ruginya dan sangat membantu channel ini terus berkembang. Baik, sekarang kita masuk ke cerita kali ini. Cerita ini datang dari sebuah kampung nelayan kecil di pesisir selatan Jawa Tengah. Kisah nyata yang diceritakan ulang oleh seorang perempuan bernama Bukarin, yang sampai hari ini masih tidak bisa melupakan apa yang dia alami lebih dari 20 tahun lalu. Sebuah malam, sebuah suara dari dalam lubang yang gelap, dan sebuah percakapan yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Ini adalah kisah Yuli. Selamat mendengarkan. Kalau kamu tanya aku tentang kampung Banjarwangi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sudah 20 tahun lebih sejak kejadian itu. Aku sekarang sudah 55 tahun usiaku. Rambutku sudah banyak putihnya, lutut kananku sering ngilu kalau habis hujan. Tapi ingatanku tentang malam itu masih segar, masih utuh, seperti baru kemarin. Biar aku ceritakan dari awal yang benar. Banjarwangi itu desa nelayan di pesisir selatan Jawa Tengah. Kalau kamu datang ke sana waktu subuh, hal pertama yang kamu cium bukan udara laut, tapi bau ikan asin yang dijemur di mana-mana. Di atas pagar bambu, di tali nilon yang dibentangkan antar tiang, di pinggir jalan tanah. Sudah begitu dari dulu. Sebagian besar warga hidupnya dari laut, atau dari jualan ikan asin ke pasar kecamatan. Suara kampung itu juga khas. Pagi-pagi buta sudah ramai. Suara mesin perahu yang mau berangkat melaut. Suara ibu-ibu teriak manggil anaknya yang belum bangun. Suara ayam yang sepertinya tidak pernah bisa diam. Kalau siang kampung agak sepi karena para bapak masih di laut dan ibu-ibu sibuk di dapur atau di pasar. Baru sore harinya kampung hidup lagi. Anak-anak main bola di lapangan desa sampai maghrib. Sampai ibunya masing-masing harus keluar rumah, teriak nama mereka satu persatu. Aku suka bagian itu. Ramai tapi hangat. Banjarwangi itu tempatnya orang saling kenal betul. Kalau tetangga lagi masak dan kehabisan bawang merah, tinggal teriak lewat pagar. Pasti ada yang kasih. Tidak perlu minta 2 kali. Kalau ada warga yang punya hajatan, semua orang datang bantu tanpa perlu dibayar. Ada yang masak, ada yang angkat meja, ada yang bersih-bersih sesudahnya. Sudah seperti keluarga besar. Tapi justru karena semua orang saling kenal, ada sisi lain yang kadang bikin sesak. Urusan tetangga bisa jadi bahan obrolan dalam hitungan jam. Kalau ada yang salah langkah sedikit saja, besoknya sudah nyebar dari ujung timur kampung sampai ujung barat. Dan yang lebih menyebalkan, semua orang merasa punya hak buat komentar. Soal kerjaan orang lain dikomentari, soal penampilan, cara berpakaian, bahkan cara jalan. Semua ada yang punya pendapat. Disinilah aku tinggal waktu itu, di sisi barat kampung, dekat sumur umum. Dan di sebelah timur rumahku hanya dipisahkan pagar bambu dan selokan kecil. Tinggal keluarga Pak Warno. Beliau nelayan, istrinya Bu Darmi jualan ikan asin di pasar. Dan mereka punya 1 anak perempuan, namanya Yuli. Waktu kejadian Yuli baru 24 tahun usianya. Orang-orang di kampung sering menyebutnya putri nelayan. Bukan karena lebay, tapi memang penampilannya tidak biasa untuk ukuran anak desa nelayan. Kulitnya putih bersih, bukan karena bedak,
Memang begitu dari sananya. Rambutnya hitam panjang lurus sebatas pinggang, matanya bulat dengan sorot yang tenang. Badannya proporsional, tidak kurus krempeng, tidak gemuk. Yuli lulusan SMA, sempat kuliah 1 semester di Akademi Perikanan di kota kabupaten, tapi berhenti karena biaya tidak cukup. Setelah itu dia bantu orang tuanya jualan di pasar. Banyak pemuda desa yang mencoba mendekatinya. Ada yang kirim surat cinta lewat adik Yuli, ada yang datang ke rumah bawa oleh-oleh, sudah niat melamar. Semuanya ditolak dengan cara yang sopan. Tidak ada drama, tidak ada keributan. Yuli cukup bilang belum siap dan urusan selesai. Tapi orang-orang kampung tidak suka jawaban yang tidak dramatis. Lama-lama mulai ada yang bilang Yuli sombong, ada yang bilang dia terlalu pilih-pilih, ada yang bilang entah menunggu siapa. Aku tidak setuju dengan semua itu. Aku kenal Yuli sejak dia masih kecil. Hampir setiap hari kami berpapasan. Dia sering bantu ibunya lewat samping rumahku sambil bawa keranjang ikan. Kalau aku lagi di teras, dia pasti senyum dan menganggukkan kepala. Tidak banyak bicara, tapi juga tidak pernah tidak sopan. Menurut aku, Yuli bukan sombong. Dia cuma tidak suka memamerkan isi kepalanya ke orang lain. Ada bedanya. Waktu itu tidak semua rumah di Banjarwangi punya sumur sendiri. Masih ada 2 sumur umum yang dipakai bergantian. Satu di dekat balai desa, sisi timur. Satu lagi di sisi barat kampung, persis di belakang rumahku. Sumur barat itulah yang paling sering aku pakai. Jaraknya hanya sekitar 15 meter dari kamar tidurku. Dan dari sumur itu pula, semuanya bermula. Sumur barat itu sudah jadi bagian dari keseharian aku selama bertahun-tahun. Tapi malam itu berbeda. Hari itu hujan turun deras sejak sekitar jam 3 sore. Bukan hujan rintik-rintik, hujan beneran yang bunyinya keras di atap seng dan airnya ngalir deras di pinggir jalan tanah. Berhenti sekitar jam 5, tapi langit masih mendung tebal. Tidak ada bintang, tidak ada bulan yang kelihatan jelas. Aku masuk kamar lebih awal dari biasanya. Suamiku sudah tidur duluan. Aku rebahan sambil kipas-kipas pakai buku karena gerah habis hujan. Kamar kami posisinya menghadap ke barat, tepat ke arah sumur umum yang jaraknya sekitar 15 meter dari jendela kamar. Jendelanya bukan jendela kaca, cuma lubang angin berteralis kayu. Kalau malam sepi, suara dari arah sumur bisa kedengaran lumayan jelas dari sana. Jam berapa tepatnya aku mulai ngantuk. Aku tidak ingat. Yang aku ingat, aku sudah setengah tidur ketika tiba-tiba terdengar suara dari arah sumur. Bukan suara biasa, bunyinya seperti benda jatuh. 1 kali, keras, berat, langsung membangunkanku sepenuhnya. Aku kenal betul suara timba jatuh ke air. Sudah ribuan kali aku dengar, bunyinya ringan, agak berongga. Suara yang barusan aku dengar tidak seperti itu, lebih padat, lebih berat, seperti sesuatu yang jauh lebih besar dari timba jatuh ke dalam air. Aku angkat kepala dari bantal, jantung sudah berdebar sedikit, tapi aku coba tenang. Aku intip dari lubang angin jendela, di luar gelap sekali. Lampu-lampu minyak tetangga hampir semuanya sudah mati. Hanya satu yang masih menyala samar dari kejauhan, terlalu jauh untuk menerangi area sumur. Aku tidak bisa lihat apa-apa, hanya bayangan gelap pohon pisang di belakang pagar dan langit malam yang berat. Aku masih berdiri di sana, mendengarkan. Beberapa detik setelah bunyi benturan itu terdengar suara cipratan air, tidak beraturan. Seperti sesuatu yang bergerak-gerak di dalam air. Tidak kencang, tapi jelas ada. Lalu berhenti. Lalu ada lagi sebentar. Lalu sunyi. Aku tunggu sekitar semenit. Tidak ada suara lagi. Mungkin kelapa jatuh ke selokan, pikirku. Di belakang sumur memang ada pohon kelapa milik tetangga. Tidak mustahil buahnya jatuh malam hari. Aku balik ke tempat tidur. Tarik selimut tipis sampai sebatas perut. Mataku berat,
Suara itu sudah tidak terdengar lagi, dan aku tidak mau buang waktu tidur untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu penting. Tapi tidurku tidak nyenyak. Aku tidak tahu kenapa, badanku sudah lelah, tapi pikiranku tidak mau betul-betul istirahat. Aku setengah sadar, setengah tidak. Sampai akhirnya jam di dinding menunjukkan hampir jam 1:30 dini hari. Dan perutku tiba-tiba mulas. Bukan mulas ringan yang bisa ditahan. Mulas yang terasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Yang langsung bikin aku sadar tidak bisa nunggu sampai pagi. Aku ngumpat pelan. Pelan banget biar tidak bangunkan suami. Aku cari sandal jepit di kolong tempat tidur. Pakai daster yang sudah aku pakai dari tadi dan keluar rumah. Udaranya dingin, jangkrik dan kodok bersautan dari arah sawah. Tidak ada orang lain di luar, sepi betul. Aku jalan cepat ke arah sumur barat, harus ambil air dulu sebelum bisa pakai WC umum di sebelahnya. Tangan aku raih timba yang tergantung di pancang kayu di bibir sumur. Aku jatuhkan ke bawah. Tali nilon berdecit kena tepi bata yang kasar. Lalu aku mulai menarik. Dan sesuatu terasa tidak beres. Timba itu tidak mau naik. Sudah 3 kali aku tarik tidak bergerak. Biasanya 1 tarikan cukup. Kalaupun penuh air, 2 tarikan pasti sudah naik. Tapi ini berbeda. Beratnya seperti ada sesuatu yang mencengkram dari bawah dan tidak mau melepaskan. Aku tarik lebih keras. Badan aku sampai mundur 2 langkah ke belakang. Timba naik sedikit, mungkin setengah meter. Lalu terasa seperti ditarik balik ke bawah. Tali nilon di tangan aku sampai memerah bekasnya. Aku berhenti sebentar. Nafas aku tarik sedikit tersengal. Seumur hidup menimba air di sini, belum pernah sekalipun ini terjadi. Aku mulai berpikir mungkin ada sampah besar yang tersangkut di timba, ranting pohon, atau mungkin plastik yang terbawa air hujan sore tadi. Aku putuskan untuk mengintip ke dalam. Aku berjongkok di bibir bata, badan aku condongkan ke depan, tangan berpegangan di tepi bata yang dingin dan sedikit lembab. Dari atas yang aku lihat pertama hanya lingkaran air di bawah sana yang memantulkan sedikit cahaya bulan, gelap, tidak jelas. Aku tunggu sampai mataku mulai terbiasa. Perlahan detail-detail mulai kelihatan. Dinding bata berlumut di sisi-sisi dalam. Tali timba yang menjuntai ke bawah. Dan di permukaan air ada sesuatu. Benda putih. Aku pejamkan mata sebentar, lalu buka lagi. Masih ada, tidak hilang. Bentuknya panjang, tegak lurus dengan permukaan air. Dan semakin lama aku perhatikan, semakin jelas bentuknya. Itu bukan sampah, bukan ranting, bukan plastik. Itu tubuh manusia. Perempuan, kulitnya pucat. Rambutnya hitam panjang menyebar di permukaan air, seperti jaring yang mengambang. Wajahnya menghadap ke atas. Sekujur badan aku langsung dingin. Aku mau berdiri, mau mundur, mau teriak, tapi kaki aku seperti tidak mau diajak kerjasama. Suaraku juga tidak keluar, tersangkut di tenggorokan. Aku masih berjongkok, masih menatap ke bawah ketika perempuan itu membuka matanya. "Tolongin aku." Suaranya naik dari dalam, memantul dari dinding-dinding bata yang sempit, sampai ke telinga aku yang jelas. Tidak terdengar seperti orang yang kesakitan, lebih seperti orang yang sangat kelelahan. Aku kenal suara itu. "Yuli?" "Iya Bu Karin, ini aku." Aku pegang bibir bata lebih erat. Lutut aku gemetar. "Kamu ngapain di sana? Sejak kapan?" "Aku kepleset Bu. Tadi sore habis hujan, bibir bata licin. Aku mau ke WC, gak lihat, langsung jatuh." Suaranya pelan, bergetar seperti orang yang sudah lama kedinginan. "Aku udah teriak-teriak dari jam 11, gak ada yang dengar." Aku lihat ke kiri dan kanan, memang tidak ada siapa-siapa.
Rumah paling dekat ya rumah aku sendiri. Dan tadi, aku tidak dengar apapun kecuali bunyi benturan itu. Yuli, tunggu. Aku turunin timba, kamu pegang ya. Aku kerek pelan-pelan. Jangan bu, suaranya agak panik. Tangan aku udah gak kuat. Udah kedinginan terlalu lama. Nanti aku lepas, aku jatuh lagi. Mending panggilin bapak sama ibu aku aja. Mereka lebih kuat. Kamu yakin bisa nunggu? Iya bu, cepetan ya, tolong. Aku tidak pikir panjang lagi. Aku berdiri, balik badan dan langsung lari. Rasa mulas di perutku sudah tidak terasa sama sekali. Rumah keluarga Yuli jaraknya tidak terlalu jauh. Aku lari hampir sepanjang jalan itu. Nafas aku tidak karuan sampai di depan pintu mereka. Aku gedor pintu kayunya 3 kali, keras. Tidak ada jawaban. Aku gedor lagi, lebih keras, sampai pintu bergetar. Sekitar 6 menit kemudian, lampu minyak di dalam menyala. Terdengar langkah kaki pelan. Pintu terbuka. Bu Darmi berdiri di sana dengan rambut berantakan dan muka setengah sadar. Wajahnya jelas kesal. Bu Karin, ada apa jam segini? Yuli jatuh ke dalam sumur bu. Sumur umum belakang rumah saya. Ekspresi Bu Darmi berubah seketika. Dari kesal jadi pucat. Apa? Yuli jatuh? Iya, saya baru dari sana. Yuli minta dipanggilin bapaknya. Bu Darmi langsung teriak ke dalam. Pak, bangun. Yuli jatuh ke sumur. Tidak sampai semenit Pak Warno keluar. Badannya tinggi dan kekar, khas nelayan yang hampir tiap hari angkat jala. Matanya masih merah tapi langkah kakinya sudah cepat. Sumur mana? Tanyanya langsung. Sumur barat pak, belakang rumah saya. Kami bertiga berlari, Pak Warno paling depan, aku di belakangnya. Bu Darmi menyusul dengan langkah lebih pelan, karena kakinya memang tidak sekuat dulu. Sampai di sumur, Pak Warno langsung condongkan badan ke bibir dan menatap ke bawah. Aku berdiri di sebelahnya, ikut menatap. Air di bawah sana gelap dan tenang. Tidak ada benda putih, tidak ada rambut yang menyebar, tidak ada apa-apa. Mana Bu Karin? Tanya Pak Warno. Suaranya datar tapi ada nada tidak percaya di sana. Tadi ada di situ pak, saya lihat sendiri. Pak Warno berdiri tegak. Yuli, teriaknya ke dalam lubang. Suaranya bergema memantul dari dinding dalam. Lalu memanggil, tidak ada balasan. Bu Darmi juga ikut memanggil, suaranya parau, tetap tidak ada jawaban. Pak Warno menatap aku. Bu Karin, jangan-jangan ibu tadi mimpi atau salah lihat? Saya tidak mimpi pak. Saya ngobrol sama Yuli. Saya dengar suaranya jelas. Dia bilang kepleset, tangannya sudah lemas, minta dipanggilin bapak sama ibu. Pak Warno diam. Bu Darmi mulai menangis pelan. Kalau begitu, kata Pak Warno, kita cek kamarnya dulu. Mungkin Yuli sudah naik sendiri dan pulang duluan. Kami kembali ke rumah mereka. Pak Warno langsung buka pintu kamar Yuli. Kamarnya kosong, ranjangnya rapi, seperti belum dipakai tidur malam itu. Bantal dan guling tidak berantakan. Di teras depan, sandal jepit Yuli masih tergeletak di dekat pintu. Jaket tipisnya masih tergantung di dinding. Pak Warno berdiri di tengah kamar itu cukup lama, tidak bicara. Yuli keluar malam ini, katanya akhirnya. Tapi sandal dan jaketnya masih di sini. Kami kembali ke sumur untuk ketiga kalinya. Kali ini Pak Warno bawa lampu templok. Dia sorotkan cahayanya ke setiap sudut dalam sumur. Dinding berlumut permukaan air yang tenang. Tali timba yang masih tergantung di pancang. Tidak ada Yuli. Pak Warno mematikan pikirannya sebentar. Lalu bicara dengan nada yang sudah bisa terkontrol. Bu Karin, saya tidak bilang ibu bohong. Tapi faktanya, Yuli tidak ada di sini. Sekarang sudah hampir jam 2. Besok pagi kita kumpulkan warga. Kita cari bersama-sama. Aku tidak bisa membantah.
Tidak ada yang bisa aku tunjukkan selain kata-kata aku sendiri. Kami berpisah di persimpangan jalan kecil. Aku jalan pulang sendirian. Di kamar aku berbaring tapi mata aku tidak mau terpejam. Aku putar ulang semuanya di kepala. Suara Yuli yang minta tolong, kalimatnya yang spesifik. Kepleset habis hujan sore. Sudah teriak dari jam 11, tangannya lemas. Itu bukan sesuatu yang datang dari mimpi atau dari pikiran yang setengah sadar. Itu terlalu nyata, terlalu rinci, terlalu seperti percakapan sungguhan. Aku tidak tidur sampai subuh. Begitu azan subuh selesai, aku dengar suara Pak Warno sudah bergerak di luar. Tidak lama kemudian suara pintu rumah Pak Lurah Karyono diketuk dari kejauhan. Kampung mulai hidup lebih awal dari biasanya pagi itu. Jam 8 aku dipanggil ke rumah Pak Lurah untuk dimintai keterangan. Pak Lurah duduk di kursi rotan di teras depan. Pak Warno ada di sebelahnya. Wajah Pak Warno lain dari biasanya, lebih tua dari semalam. Seperti ada yang menguras tenaganya dalam semalam. Aku ceritakan semuanya, dari suara benturan jam setengah 11 sampai percakapan aku dengan Yuli di tepi bibir itu. Sampai kami bertiga kembali dan tidak menemukan apapun. Pak Lurah mendengarkan tanpa menyela. "Ibu yakin itu Yuli?" Tanyanya di akhir. "Saya yakin, Pak. Saya kenal suaranya." Pak Lurah mengangguk. "Baik, kita periksa." Dalam waktu 1 jam, sekitar 15 warga berkumpul. Mereka bawa tambang nilon, lampu petromak, senter baterai, dan papan kayu. Suasananya tegang tapi tertib. Tidak ada yang banyak bicara. Pak Lurah menunjuk Mas Teguh, pemuda 28 tahun itu, dikenal tidak gampang panik. 2 tahun lalu dia ikut membantu evakuasi waktu banjir bandang melanda kampung sebelah. Badannya tidak besar, justru itu yang membuatnya cocok masuk ke ruang sempit. Tambang nilon diikatkan melingkar di pinggang Mas Teguh. Senter kepala dipasang di dahinya. 4 pria memegang ujung tambang di atas. "Turun pelan-pelan," kata Pak Lurah. "Kalau ada apa-apa, langsung teriak." Mas Teguh mengangguk. Dia mulai turun, mencari pijakan di tonjolan-tonjolan bata. Semua warga di atas diam, tidak ada yang bicara. Hanya suara tambang yang bergesekan dengan bibir bata. "Belum ada apa-apa, Pak," teriak Mas Teguh dari bawah. "Air agak keruh, susah lihat." Dia terus turun. Sampai di kedalaman sekitar 8 meter, dia berhenti dan menyorotkan senter ke permukaan air di bawah kakinya. "Ada seseorang di sini, Pak." Suaranya berubah, lebih pelan. "Perempuan." Bu Darmi mengeluarkan suara kecil. Pak Warno maju selangkah ke bibir atas, tapi Pak Lurah menahan bahunya. Wajahnya menghadap ke bawah. Lanjut Mas Teguh. "Saya balikan dulu." Hening beberapa detik. Lalu, "Ini Yuli, Pak." Bu Darmi langsung menangis keras. Pak Warno tidak bersuara sama sekali. "Angkat!" perintah Pak Lurah. 4 orang mulai menarik tambang, tapi tarikannya berat sekali. Jauh lebih berat dari berat 1 orang dewasa yang seharusnya. Wajah mereka memerah. Seorang lagi ikut membantu memegang tambang. Perlahan Mas Teguh muncul dari mulut atas, dan tepat di belakangnya terangkat juga tubuh Yuli. Mereka baringkan Yuli di tanah. Tubuhnya kaku, kulitnya dingin dan pucat rata. Dari ujung mulut dan hidungnya mengalir air keruh bercampur serpian daun kecil. Matanya terpejam rapat. Pak Sugeng yang pernah ikut pelatihan Palang Merah beberapa tahun lalu langsung berlutut di sisi Yuli. Dia raba pergelangan tangan, lalu leher, lalu tempelkan telinganya ke dada Yuli. Dia buka kelopak mata Yuli dan arahkan cahaya senter kecil ke pupilnya. Pupilnya melebar penuh, tidak bereaksi sama sekali. Pak Sugeng berdiri, mukanya muram. Yuli sudah meninggal. Pak Warno tersungkur berlutut di tanah. Bu Darmi pingsan dan langsung ditopang 2 ibu-ibu di sebelahnya. Pak Lurah mendekatiku. "Bu Karin, jam berapa persis ibu bicara sama Yuli semalam?"
Sekitar jam setengah 2, Pak. Pak Sugeng yang mendengar itu langsung bicara. Bu Karin, dari kondisi tubuhnya, tingkat kekakuan dan air yang ada di paru-parunya, Yuli sudah meninggal setidaknya 4-5 jam sebelum kami angkat tadi. Aku hitung dalam kepala, 4-5 jam sebelum jam 8 pagi. Berarti Yuli sudah meninggal sekitar jam 3 atau jam 4 dini hari. Tapi aku berbicara dengannya jam setengah 2 malam. Aku berdiri di sana tanpa bisa berkata apa-apa. Pak Sugeng tidak melanjutkan. Dia tidak perlu melanjutkan. Lalu satu persatu detail malam itu kembali masuk ke kepalaku tanpa bisa aku hentikan. Suara Yuli yang terlalu jernih, terlalu jelas untuk seseorang yang ada di dasar itu. Udara malam waktu itu dingin, tapi aku tidak melihat satupun uap nafas naik dari bawah. Dan satu hal lagi yang baru aku sadari sekarang. Semalam aku mengintip ke dalam dan berbicara dengan Yuli. Dia tidak pernah sekalipun berkedip. Yuli dimakamkan keesokan harinya. Hampir seluruh warga kampung hadir. Ibu-ibu membawa nasi dan lauk untuk keluarga yang berduka. Bapak-bapak bergantian menggali dan membantu prosesi. Anak-anak disuruh diam di pinggir. Tapi prosesinya tidak berjalan mulus. Lubang kubur pertama terlalu pendek. Para penggali mengira sudah cukup, tapi setelah diukur ulang dengan tali, kurang hampir 20 cm. Mereka gali lagi. Lubang kedua ukuran panjangnya sudah pas, tapi lebarnya terlalu sempit. Jenazah tidak bisa diturunkan dengan layak. Lubang ketiga sudah diukur cermat dari semua sisi sebelum digali. Tapi begitu jenazah Yuli hendak diturunkan, entah bagaimana, tetap tidak muat. Ibu Darmi histeris di pinggir. Pak Warno berdiri dengan rahang mengeras, menahan diri. Akhirnya para penggali melebarkan lubang beberapa sentimeter ke setiap sisi. Barulah jenazah Yuli bisa diturunkan dan dimakamkan dengan tenang. Tidak ada yang berani mengomentari kejadian lubang kubur itu keras-keras, tapi aku lihat warga saling pandang. 2 hari setelah pemakaman, gosip mulai menyebar. Di kampung sekecil Banjarwangi, kekosongan penjelasan selalu diisi dengan tebakan. Ada yang bilang Yuli hamil di luar nikah dan tidak kuat menanggung malu. Itu versi yang paling banyak beredar. Ada yang bilang dia kena guna-guna dari pengagum yang sakit hati setelah ditolak. Ada juga yang bilang ini murni kecelakaan, tapi rohnya jadi bingung karena mati terlalu mendadak dan tidak sempat pamit pada siapapun. Tidak ada yang tahu mana yang benar, dan tidak ada yang merasa perlu membuktikan. Aku sendiri memilih diam. Aku tidak ikut nimbrung di warung atau di pengajian kalau topiknya sudah menyangkut Yuli. Bukan karena aku tahu jawabannya, tapi karena aku merasa urusan itu belum selesai di dalam diriku sendiri. 3 malam setelah pemakaman jam 2 dini hari, perutku mulas lagi. Aku berbaring sebentar berharap rasa itu reda sendiri. Tidak reda, aku terpaksa bangun, ambil sandal, dan keluar. Malam itu tidak sedingin malam kejadian pertama, tapi sepinya sama. Aku jalan ke WC umum di samping area sumur barat, masuk ke bilik paling kiri yang biasa aku pakai. Baru saja aku selesai mengunci pintu dari dalam, aku dengar suara langkah kaki dari luar, pelan. Berhenti tepat di depan bilik sebelah kananku. Pintu bilik itu dibuka, lalu ditutup. Aku diam menunggu. Biasanya setelah itu ada suara air diambil dari ember atau suara orang bergerak di dalam. Tapi tidak ada apa-apa, sunyi betul. 1 menit, 2 menit, tidak ada suara. Lalu dari balik dinding triplek tipis yang memisahkan bilik kami, terdengar ketukan. Pelan, teratur, 3 kali. Bu Karin. Aku berhenti bernafas. Suara itu persis, sama persis dengan suara yang aku dengar di tepi bibir sumur 3 malam lalu. Yuli? Suaraku keluar hampir tanpa sengaja, bergetar. Iya bu, suaranya datar. Tidak seperti orang yang ketakutan, tidak seperti orang yang kesakitan. Tenang saja. Aku gak ganggu lama, cuma mau minta tolong satu hal. Aku tidak menjawab,
Tapi aku tidak pergi begitu saja. Di lemari kamarku, lanjut suara itu. Di bawah tumpukan kain batik, ada amplop warna coklat. Tolong ambil, Bu. Baca dulu, terus simpan. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Ada apa di dalamnya? Baca aja nanti. Bu Karin janji. Aku menelan ludah. Iya, aku janji. Makasih, Bu Karin. Lalu sunyi. Aku tunggu di dalam bilik itu sekitar 15 menit. Tidak ada suara langkah kaki pergi. Tidak ada suara pintu terbuka lagi. Hanya sunyi. Aku perlahan buka pintu bilikku. Bilik sebelah pintunya tidak terkunci. Aku dorong pelan. Di dalamnya kosong. Lantainya kering. Tidak ada ember. Tidak ada bekas apapun. Aku tutup pintu itu dan berjalan pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi anehnya, kali ini rasa takut itu tidak sendirian. Ada sesuatu yang lain ikut bersamaku pulang malam itu. Rasa ingin tahu yang tidak bisa aku abaikan. Aku tidak tidur lagi setelah pulang dari WC umum malam itu. Sampai langit mulai terang dan suara adzan subuh terdengar dari masjid di ujung kampung. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, memikirkan satu kata yang Yuli ucapkan, amplop. Selesai sarapan singkat, aku hanya makan ubi rebus dan minum teh hangat karena perut masih tidak nyaman. Aku langsung pergi ke rumah Pak Warno. Bu Darmi membukakan pintu. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya dalam beberapa hari terakhir. Matanya sembab, rambutnya diikat asal. Ada apa, Bu Karin? Suaranya pelan. Maaf mengganggu, Bu. Boleh saya masuk sebentar ke kamar Yuli? Ada sesuatu yang ingin saya cek. Bu Darmi tidak bertanya banyak. Dia hanya mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Kamar Yuli persis seperti malam aku masuk bersama Pak Warno beberapa hari lalu. Rapi, tidak ada yang berubah. Bau kamar itu masih ada sedikit wangi minyak kelapa yang biasa Yuli pakai untuk rambutnya. Aku buka daun lemari pakaian. Di bagian bawah ada tumpukan kain batik dan beberapa helai sarung yang dilipat rapi. Aku angkat perlahan satu persatu. Di paling bawah di sudut kiri ada amplop coklat. Ukurannya sedang, tidak dilem, tidak ada nama yang ditulis di luarnya. Aku panggil, aku baca. Isinya 4 lembar kertas dari buku tulis bergaris. Tulisan tangannya kecil-kecil tapi rapi. Tinta ballpoint biru. Sedikit memudar di beberapa bagian, seperti kena tetesan air atau air mata. Aku tidak tahu. Aku baca dari awal. Yuli menulis bahwa dia tidak kena guna-guna. Dia tidak hamil. Dia pergi atas kemauannya sendiri. Karena satu alasan yang sudah dia tanggung lebih dari setahun, tanpa bisa diceritakan ke siapapun. Namanya Anton. Buruh tani dari kampung sebelah. Penghasilannya tidak tetap. Kadang ada, kadang tidak. Tapi Yuli mencintainya, dan Anton serius ingin melamar. Pak Warno menolak mentah-mentah begitu nama Anton disebut pertama kali. Bukan karena Anton punya catatan buruk, tapi karena Pak Warno ingin Yuli menikah dengan laki-laki yang sudah mapan, yang bisa langsung memberi kehidupan layak tanpa perlu menunggu. Setiap kali Yuli mencoba bicara, Pak Warno marah. Pernah suatu malam Pak Warno bilang dengan suara keras bahwa kalau Yuli tetap memaksa, lebih baik Yuli pergi dari rumah saja. Yuli tidak pergi, tapi dia juga tidak bisa melupakan Anton. Dia berjuang selama lebih dari setahun, mencoba berbagai cara untuk membuat orang tuanya mau mendengar. Tidak ada yang berhasil. Setiap malam dia menangis di kamar sampai bantalnya basah. Lalu pagi harinya berdiri di depan kaca, merapikan rambut, dan pura-pura baik-baik saja di depan semua orang. Di paragraf terakhir tulisannya sedikit berbeda, lebih besar, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Aku capek. Setiap hari pura-pura kuat. Setiap malam nangis sendirian. Aku udah gak punya harapan lagi. Maafin aku, Bu. Maafin aku, Pak. Aku berhenti membaca di situ. Aku lipat surat itu pelan-pelan, memasukkan kembali ke dalam amplop. Aku keluar dari kamar, jalan ke ruang makan, dan meletakkan amplop itu di atas meja makan dengan posisi yang mudah terlihat.
Bu Darmi masih duduk di kursi ruang tamu waktu aku lewat. Aku hanya bilang, "Ada surat Yuli di meja makan, Bu. Tolong dibaca kalau sudah siap." Bu Darmi menatapku sebentar, lalu mengangguk pelan. Aku pamit dan pulang. Aku tidak pernah menceritakan isi surat itu ke siapapun. Bukan ke tetangga, bukan ke suamiku. Itu bukan cerita aku untuk dibagikan. Sampai hari ini setelah lebih dari 20 tahun, aku masih tidak punya penjelasan untuk apa yang aku dengar di tepi bibir itu malam itu. Atau untuk ketukan 3 kali di dinding triplek WC umum. Aku bukan orang yang mudah percaya hal-hal seperti itu, tapi aku juga tidak bisa menyangkal apa yang aku alami sendiri. Yang aku tahu pasti hanya satu hal, Yuli pergi dengan menanggung sesuatu yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Dan tidak ada satupun dari kami di kampung itu, termasuk aku, yang cukup memperhatikan untuk menyadarinya lebih awal. Itulah akhir cerita kali ini. Kisah Yuli bukan sekedar cerita tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Di balik semua yang Bu Karin alami, ada seorang perempuan muda yang pergi dengan menanggung beban yang terlalu berat sendirian. Tidak ada yang mendengarnya waktu dia masih hidup. Dan mungkin itulah yang membuat cerita ini terasa berat, bahkan setelah selesai dibaca. Kalau kamu menikmati cerita ini, tolong bantu channel ini dengan cara yang paling sederhana. Like video ini, tinggalkan komentar di bawah, dan share ke teman-teman kamu yang suka cerita horor. Setiap interaksi kecil dari kamu sangat berarti dan membantu channel ini terus berjalan. Kalau belum subscribe, sekarang saat yang tepat. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.